Halo guys, kembali lagi bersama admin di chapter 692. Ketika dia mendengar pintu ruangan latihan dibuka, dia segera bersembunyi di balik salah satu robot raksasa. Tiba-tiba dia melihat siswa itu berjalan ke arahnya, lalu dia melihat sesuatu. Bukankah itu anak yang ikut ujian denganku kalau aku ingat? Dia tidak punya kemampuan. Laila mengenalinya meskipun dia tidak ingat namanya. Laila terus mengawasi Queen saat dia mendekati drum besar itu. Ayo kita lihat, kata Queen pada dirinya sendiri saat dia mengelilingi lengannya untuk menghangatkannya. Dia mengayunkan tinjunya ke belakang dan bersiap untuk memukul drum sekeras mungkin. Ketika dia memukul drum, angka muncul di drum dan perlahan mulai naik hingga akhirnya berhenti pada 10. Sepertinya aku tepat sasaran, seru Queen dengan gembira. Dia datang menguji teorinya tentang statistik layar statusnya yang sesuai dengan peralatan yang digunakan sekolah, dan sepertinya dia benar. Laila yang telah mengawasinya dari balik salah satu robot itu juga memperhatikan nilai baru Queen. Bingung dan penasaran, dia memutuskan ingin mencari tahu lebih banyak tentang siswa misterius ini, dan akan tinggal bersembunyi untuk mengetahui lebih banyak. Queen kemudian pergi ke mesin paku hologram. Kali terakhir Queen berhasil bertahan selama 10 detik melawan mesin sebelum terlalu cepat baginya untuk menghindari serangan. Karena statistiknya tidak lagi dibagi dua, dia pikir ia akan bertahan lebih lama. Kali ini, Queen mulai tes, menghindar dan bermanuver melewati duri-duri. Tidak seperti di lapangan, dia merasa lebih gesit saat duri-duri melaju di dekatnya. Setelah tes selesai, ia bertahan selama 20 detik. Dengan Queen telah mengkonfirmasi hasilnya, tidak ada yang tersisa untuk dia lakukan kecuali kembali ke asrama dan mulai menunggu hari berikutnya dimulai. Sementara itu, Laila yang telah bersembunyi sepanjang waktu ini telah melihat segalanya. Dia tidak mengerti mengapa seseorang siswa akan menyembunyikan kekuatannya di sekolah. Tingkat kekuatan yang rendah berarti seseorang akan menjadi sasaran bagi yang lain. Laila hanya memiliki satu pikiran saat dia melihat Queen. Mungkin akan ada gunanya baginya. Dia memutuskan bahwa mulai sekarang dia akan mengawasi Queen lebih dekat. Keesokan harinya, pukul 8 pagi, siswa-siswa dibangunkan oleh suara alarm di kamar asrama. Itu adalah tanda bagi semua orang untuk berpakaian dan memulai hari. Begitu semuanya siap, mereka harus pergi ke kantin untuk sarapan. Ketika Queen bangun, sistemlah yang menyiapkannya terlebih dahulu. Tugas harian kedua telah selesai, diterima 5 XP, 75 per 100 XP. Queen bersyukur atas cara yang nyaman ini untuk mendapatkan 5 XP tanpa harus melakukan apapun selain tidur. Tiba-tiba suara bergumul terdengar dari perutnya. Dia merasa lebih lapar dari biasanya, seolah-olah sesuatu sedang menggigit perutnya. Pasti masih dari pertarungan kemarin. Kantin adalah sebuah balai besar yang cukup sederhana. Bahkan ketika berjalan-jalan di sekitar sekolah sendirian, Queen menyadari betapa sederhana sekolah ini. Dinding putih tunggal tanpa bingkai gambar, hanya jendela sesekali. Itu tampil modern yang bersih yang diambil oleh dunia ini. Kantin tersebut diisi dengan meja besar yang bisa menampung 3 orang di setiap sisi. Tidak ada tempat duduk tetap di kantin, artinya siswa bebas duduk di mana saja mereka suka. Queen memperhatikan bahwa level rendah duduk di samping level rendah lainnya, sedangkan level tinggi duduk dengan level tinggi. Kehidupan sekolah yang baru saja dimulai, namun ternyata norma sosial telah dibentuk, seperti halnya di sekolah lamanya. Ketika Queen menunggu dalam antrian dengan Peter dan Forden, seorang siswa terlambat masuk ke antrian. Dia dengan santai berjalan melewati teman-temannya dan akhirnya menyelinap ke depan barisan. Tidak seorang pun yang mengucapkan satu kata pun sebagai protes. Alasannya untuk ini adalah sederhana. Pelanggaran tersebut memiliki tingkat kekuatan lebih tinggi dari mereka. Queen membenci tindakan semacam ini, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah mereka bertiga mendapatkan makanan, mereka mulai mencari tempat untuk makan. Kenapa kita tidak ke sana? Forden menunjuk ke tempat kosong. Kamu yakin, Forden? Tanya Victor. Itu area level 1. Kamu tidak perlu duduk bersama kami jika tidak mau. Kan, Queen? Ya, jangan memaksakan diri, jawab Queen. Berhenti bicara omong kosong kalian berdua. Kita ini teman. Aku tidak peduli tentang hierarki tingkat kekuatan bodoh ini. Ketiganya kemudian pergi duduk dengan level rendah lainnya di meja. Perlahan area mulai terisi, namun tidak ada yang memilih untuk duduk di meja mereka. Semua orang bisa melihat tingkat kekuatan tingginya, jadi level rendah lainnya ingin menjauh. Takut dia akan membuli mereka. Begitu mereka duduk,
Queen langsung mulai makan tanpa mempedulikan sopan santun, memakan semua yang diberikan padanya, bahkan yang biasanya tidak disukai. "Hei, jika kamu tidak akan menyelesaikan itu, apa kamu keberatan jika aku mengambilnya?" Tanya Queen dengan mata memandang ke piring Peter. "Silakan ambil saja," kata Peter, agak kaget dengan nafsu makan Queen. Queen tidak hanya memakan semua makanannya, tetapi juga sisa-sisa dari kedua temannya. Selain itu, pula dia juga mengambil 8 botol air karena ingin menyelesaikan fungsi harian itu secepatnya. Pada saat terakhir kali matahari, dia telah berkeringat jauh lebih banyak dari biasanya. Namun berkat air yang diminumnya sebelumnya, dia tidak merasa terlalu dehidrasi. Jika mereka keluar lagi, maka ini akan membantu Queen. "Untuk anak kurus, kamu pasti tahu bagaimana cara makan besar," goda Forden. Meskipun Queen jelas telah makan banyak, entah mengapa dia masih merasa sedikit lapar yang tidak kunjung hilang. Beruntung itu dapat diatasi dan tidak mengganggunya terlalu banyak. Quest harian pertama telah diselesaikan. Hadiah 5 XP, 80 per 100 XP. Kini hanya ada 20 poin yang memisahkan dirinya dari level up pertamanya. Dia tidak sabar untuk melihat manfaat apa yang akan dia dapatkan. Saat dia memikirkan sistem, dia teringat bahwa dia telah menerima inspect skill sebagai hadiah kolesterolium tambahan dari pertarungan kemarin. Dia berbalik ke Forden dan memutuskannya untuk menggunakannya padanya. Forden Blade Ras manusia, kemampuan tidak ada SP selat 10 per 10, golongan darah O-. Queen terdiam sejenak saat membaca apa yang dilihat. Entah mengapa sistemnya menyatakan bahwa Forden tidak memiliki kemampuan. "Hai Forden, apa kamu bisa menggunakan kekuatan es Erin saat ini?" "Wow, aku tidak tahu kamu begitu tertarik padaku," kata Forden sambil mengusap kepala belakangnya. "Sebenarnya kemampuanku direset setiap hari dan aku belum menyentuh siapapun hari ini. Selain kamu berdua tentu saja, tetapi kamu berdua tidak memiliki kemampuan." Mereka terus berbicara sebentar hingga alarm lain memberitahu mereka bahwa sarapan telah berakhir dan kelas akan segera dimulai. Dalam perjalanan, Peter dan Quinn melihat Kyle yang sama sekali tidak terlihat sudah terlibat dalam pertarungan dan terlebih lagi kalah. "Kamu pikir dia akan memberitahu guru apa yang terjadi?" Peter berbisik pada Quinn. "Aku ragu, seharusnya memalukan baginya untuk mengaku telah dikalahkan oleh seseorang yang lebih lemah dari dia. Terlebih lagi hingga orang-orang mengetahuinya," balas Quinn dengan berbisik. Guru mereka untuk hari itu adalah Dale, orang yang sama yang telah menunjukkan kepada mereka di sekitar sekolah. Para siswa mengambil tempat duduk mereka dan sama seperti di kantin, mereka memilih untuk duduk dekat dengan mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang sama. Kecuali Forden tentu saja. Forden memutuskan untuk duduk di belakang kelas bersama level 1 dan 2 di antara Peter dan Quinn. Siswa lainnya memperhatikan perilaku Forden dan mulai berbicara di antara mereka. "Apa yang dia pikirkan duduk dengan orang bawah itu? Aku melihat dia duduk bersama mereka di kantin juga. Apakah ini tidak akan menimbulkan masalah bagi hierarki di sekolah? Mahasiswa tahun kedua tidak akan mulai beraksi? Ya, jika dia terus melanggar aturan, mereka pasti akan ikut campur."